adalah salah satu sektor potensial saat ini. Hal ini tentunya didukung dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Pertambangan ini perlu dikelola dengan baik sehingga pemanfaatannya benar-benar ditujukan demi kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, hal ini justru sering berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2021, sejauh yang tercatat saja terdapat 2.700 PT alias tambang ilegal di Indonesia. Wah, kok bisa hal ini terjadi? Tentunya hal ini akibat dari kurangnya pengawasan yang tegas dari pemerintah dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu di sini saya Fajrin Tundrajija dari kelompok 2 dengan NIM 2019-06-104401 akan menjelaskan strategi dan implementasi pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara di pertambangan yang tepat sehingga kita sebagai calon mining engineering dapat belajar dan mencegah terjadinya lagi PT-PT yang lain di masa yang akan datang. So, berikut merupakan outline dari video saya hari ini, yaitu yang pertama, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pertambangan, yang kedua, pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara, yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup, yang keempat, pengelolaan keselamatan pertambangan, dan yang kelima adalah pengelolaan pertambangan rakyat. So, tanpa basa-basi, ayo kita melangkah ke poin pertama, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pertambangan. Pertambangan mineral dan batu bara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Wilayah pertambangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan sendiri terbagi menjadi wilayah usaha pertambangan atau WUP, wilayah pertambangan rakyat atau WPR, dan wilayah pencadangan negara. Pentingnya pengelolaan wilayah pertambangan yang baik sehingga pemanfaatan kekayaan mineral dan batu bara yang ada tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Pengelolaan wilayah pertambangan tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui tata kelola yang baik atau good governance dan berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan pengembangan wilayah serta pertahanan dan ketahanan nasional. Selanjutnya, kita akan masuk pada sub kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pertambangan. Kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pertambangan antara lain yang pertama, secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, secara terpadu dengan mengacu kepada pertimbangan dan instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, aspek geologi, ekonomi, hak asasi manusia dan sosial budaya, termasuk adat istiadat dan kearifan lokal, prioritas pemerataan pembangunan serta berwawasan lingkungan. Yang ketiga, penggunaan tanah atau access to land untuk pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pemanfaatan mineral dan batu bara. Dan yang keempat, penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tata ruang kawasan hutan, izin dan hak atas tanah atau lahan. Sedangkan implementasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pertambangan, yaitu yang pertama, melakukan rangkaian kegiatan perencanaan penyiapan dan penetapan wilayah untuk pertambangan di seluruh ruang darat, ruang laut termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah NKRI. Yang kedua, menetapkan wilayah pertambangan untuk diusahakan berdasarkan keterdapatan mineral dan atau batu bara, termasuk mineral ikutan yang bernilai ekonomis untuk mendukung prioritas pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan serta pertahanan dan ketahanan nasional. Yang ketiga, menentukan pemanfaatan wilayah pencadangan negara di berbagai status kawasan. Yang keempat, menentukan kebijakan yang tepat dan terintegrasi antar sektor dengan pertimbangan prioritas perkembangan dan pembangunan berkelanjutan serta pertahanan dan ketahanan nasional. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan. Kegiatan pertambangan sedikit banyak mempengaruhi kualitas lingkungan. Dengan melakukan pengelolaan sumber daya mineral yang bijaksana disertai penerapan teknologi akan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan. Pengusahaan mineral dan batu bara dilaksanakan pada wilayah pertambangan yang telah ditetapkan dan diusahakan dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan iklim nasional maupun global. Tujuan dari pengusahaan mineral dan batu bara adalah untuk memperoleh manfaat yang optimal dari mineral dan batu bara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berikut kita masuk pada sub pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara yang baik perlu disusun beberapa kebijakan antara lain. Yang pertama, menjamin pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara secara adil, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan. Yang kedua, menjamin pemanfaatan mineral dan batu bara bagi kebutuhan energi dan bahan baku untuk industri dalam negeri dengan menggunakan teknologi maju dan bersih atau ramah lingkungan dengan memperhatikan referensi standar dan perjanjian nasional maupun internasional. Yang ketiga, mendukung peningkatan nilai tambah pemanfaatan serta pengembangan mineral dan batu bara yang berkelanjutan. Yang keempat, menjamin prinsip-prinsip optimalisasi dan peningkatan pemanfaatan mineral dan batu bara untuk pembangunan nasional. Dan yang kelima, menjamin kepastian hukum dan berusaha, serta yang terakhir menjamin keberlangsungan ekonomi secara berkelanjutan. Strategi implementasi pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara sebagai berikut, yaitu yang pertama, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Yang kedua, melaksanakan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Yang keempat, menggunakan dan mengembangkan tenaga kerja produk dan jasa dalam negeri. Yang kelima, melakukan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Yang keenam, melakukan peningkatan nilai tambah dalam mendukung industri nasional. Yang ketujuh, mendorong pemanfaatan penguasaan pengembangan ilmu pengetahuan informasi teknologi dan inovasi. Yang kedelapan, melaksanakan pengembangan industri daur ulang. Sub selanjutnya yaitu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga dengan penanaman modal. Investasi tambang adalah kegiatan penanaman modal untuk kegiatan pertambangan dan kegiatan ini membutuhkan modal yang luar biasa. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan, pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batu bara. Nilai tambah yang dimaksudkan ini bertujuan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan terhadap mineral ikutan. Sub selanjutnya yaitu melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Penerapan kaidah pertambangan yang baik pada setiap kegiatan usaha pertambangan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Kaidah pertambangan atau good mining practice yang baik meliputi kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan. Strategi untuk menjaminnya terlaksana kaidah pertambangan yang baik pada setiap kegiatan usaha pertambangan adalah dengan mewajibkan kriteria keberhasilannya serta memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan iklim nasional maupun global agar produktivitas operasi dapat berjalan secara optimal. Sub selanjutnya yaitu menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Strategi menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari kegiatan pengusahaan mineral dan batu bara sebaiknya diarahkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan indeks pembangunan manusia. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat lokal dan nasional melalui pengoptimalan kegiatan usaha yang berkaitan dengan produksi domestik bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan. Yang ketiga, penggunaan lapangan kerja yang baru, dan yang terakhir peningkatan investasi yang berkelanjutan. Sub selanjutnya yaitu menggunakan dan mengembangkan tenaga kerja produk dan jasa dalam negeri. Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal dan nasional dengan berbagai jenjang, baik pendidikan maupun keahlian, dan penggunaan produk dan jasa dalam negeri merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara. Dalam hal ini, penggunaan dan pengembangan tenaga kerja, produk dan jasa dalam negeri diperlukan koordinasi antar lembaga instansi terkait dan integrasi kebijakan antar sektor yang saling mendukung dan menguatkan. Sub selanjutnya yaitu melakukan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Pemerintah membuat perencanaan proyeksi kebutuhan dalam negeri, penyiapan cadangan dan stok nasional, serta regulasi dalam rangka menjamin keamanan dan ketersediaan pasokan mineral dan batu bara. Untuk kemandirian industri pertahanan dan industri nasional secara berkelanjutan. Kepastian harga mineral dan batu bara dapat menjamin ketersediaan pasokan dalam negeri dan kebutuhan terhadap komoditas mineral dan batu bara. Demikian diperlukan kebijakan kepastian pasokan mineral dan batu bara dalam negeri sehingga mampu menjaga keberlangsungan pengembangan industri dalam negeri. Selain itu, pemerintah harus melakukan upaya pengendalian produksi mineral dan batu bara dengan memperhatikan prinsip-prinsip optimalisasi, substitusi, dan diversifikasi pemanfaatan mineral dan batu bara. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjamin dan menjaga pasokan mineral batu bara di dalam negeri agar kemandirian, ketahanan, dan keamanan nasional dan keberlanjutan dapat terwujud. Sub selanjutnya yaitu melakukan peningkatan nilai tambah dalam mendukung industri nasional. Industri mineral dan batu bara merupakan penyedia bahan baku untuk pengembangan industri dalam negeri antar integrasi dan berdaya saing tinggi. Peningkatan nilai tambah harus dapat menumbuh kembangkan inovasi, terobosan, penguasaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan peningkatan nilai tambah secara maksimal dalam rangka pembangunan industri dan ekonomi nasional sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara dikelola dalam negeri termasuk mineral ikutan, mineral strategis atau mineral kritis, dan logam tanah jarang. Selanjutnya yaitu mendorong pemanfaatan penguasaan pengembangan ilmu pengetahuan informasi teknologi dan inovasi.
Setiap tahapan kegiatan pertambangan atau proses bisnis pertambangan dalam upaya peningkatan produksi dan nilai tambah mineral dan batu bara terkait langsung dengan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu berpihak dalam memberikan perlindungan bagi pelaksana atau tenaga ahli nasional. Untuk menjamin dan mendorong inovasi terobosan, pemanfaatan, penguasaan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang mineral dan batu bara, pemerintah akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat kebijakan sebagai instrumen yang mampu mendukung keberpihakan dan perlindungan bagi penerapan dan pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, membuat suatu mekanisme secara khusus pengelolaan dan pemanfaatan dana hasil penerimaan negara subsektor mineral dan batu bara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga penelitian, serta mendorong hasil penelitian dan pengembangan dari akademisi maupun pemangku kepentingan terkait. Yang keempat, peningkatan dan menjalin hubungan kerjasama dan investasi antar negara pemerintah di kawasan regional maupun internasional dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya yaitu melaksanakan pengembangan industri daur ulang. Pemerintah harus mendorong penerapan prinsip-prinsip daur ulang, yaitu dengan tujuan memproses sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara termasuk produksi sampingan untuk produk-produk yang sudah tidak berguna dan kemudian dapat dimanfaatkan kembali secara optimal sehingga masih bernilai ekonomi atau circular economy. Oke, next kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dalam pembangunan nasional, namun juga berpotensi dapat terjadinya perubahan ruang lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan yang berkelanjutan harus berwawasan lingkungan dengan mengintegrasikan faktor-faktor antara lain lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan sejak tahap eksplorasi sampai pasca tambang. Kebijakan pengelolaan lingkungan diharapkan dapat meminimalkan stigma atau citra pertambangan yang dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan hidup. Kita masuk pada sub kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kebijakan antara lain. Yang pertama, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan upaya secara sistematis dan terpadu melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan. Yang kedua, pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan referensi standar dan perjanjian nasional maupun internasional. Yang ketiga, penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dari awal proses pertambangan hingga pasca tambang. Yang keempat, keseimbangan lingkungan hidup yang baik merupakan hak dasar setiap warga negara, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Yang kelima, implementasi sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan harus dilakukan mulai dari tahapan kegiatan pendidikan umum sampai pasca tambang. Yang keenam, pelaku usaha berkewajiban melakukan identifikasi dan lingkungan yang menjadi dasar bagi penentuan parameter lingkungan hidup yang akan dikelola selama tahapan kegiatan pertambangan berlangsung. Selanjutnya kita masuk pada sub-strategi implementasi pengelolaan lingkungan hidup. Strategi-strategi implementasi pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan praktik terbaik yang tersedia untuk melakukan efisiensi pemakaian sumber daya seperti air dan energi sebagai upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pertimbangan terhadap perubahan iklim global, serta pengurangan emisi karbon gas rumah kaca, serta pengelolaan limbah dan sisa hasil pertambangan. Yang kedua, menyusun studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang dilakukan secara komprehensif dengan prinsip-prinsip tidak saling bertentangan. Yang ketiga, menilai risiko manajemen lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam sistem manajemen lingkungan hidup. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pertambangan dengan mengacu kepada dokumen lingkungan hidup. Dan yang terakhir, merencanakan reklamasi dan pasca tambang yang disusun dengan mengacu kepada dokumen lingkungan hidup dan perencanaan tata ruang wilayah nasional. Sekian dari paparan yang saya sampaikan. Next kita akan masuk ke poin keempat, yaitu pengelolaan keselamatan pertambangan yang akan dibawakan oleh teman saya, Aris. Oke Aris, let's start. Oke, pengelolaan keselamatan pertambangan. Pengelolaan keselamatan pertambangan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kondisi umum. Yang kedua, kebijakan pengelolaan keselamatan pertambangan. Yang ketiga, strategi implementasi keselamatan pertambangan. Yang pertama, kondisi umum. Kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara selain memberikan manfaat bagi kesehatan rakyat Indonesia melalui penerimaan negara maupun juga menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terganggunya kegiatan operasional pertambangan, bahkan dapat terjadi kegiatan usaha pertambangan. Untuk itu, pengelolaan keselamatan pertambangan menjadi hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan. Pengelolaan keselamatan pertambangan menjadi bagian terintegrasi dalam pengelolaan pertambangan yang baik yang dilaksanakan pada setiap proses kegiatan usaha pertambangan. Yang kedua, kebijakan pengelolaan keselamatan pertambangan. Upaya pengelolaan keselamatan pertambangan dapat dilakukan melalui kebijakan antara lain. 1. Program Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKG).
yang berintegrasi di dalam sistem manajemen keselamatan perusahaan dengan berbasis pada manajemen risiko. Yang kedua, anggaran program pengelolaan pengamatan pertambangan yang memadai. Yang ketiga, pengelolaan data statistik kecelakaan dan atau penyakit akibat kerja secara terpadu. Yang keempat, evaluasi kinerja keselamatan dan pertambangan dan audit SMK secara berskala baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha atau pihak lain yang diakui oleh berkompeten. Yang ketiga, strategi implementasi pengelolaan keselamatan pertambangan. Strategi implementasi pengelolaan keselamatan pertambangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keselamatan pertambangan sebagai komitmen terhadap pengelolaan pertambangan yang baik. Yang kedua, meningkatkan peran organisasi keselamatan pertambangan dalam undang-undang, menjamin kegiatan operasi pertambangan berjalan dengan aman dan baik. Dan ketiga, memastikan pengelolaan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang berbasis manajemen risiko terintegrasi dengan sistem manajemen keselamatan lainnya dalam perusahaan. Yang keempat, meningkatkan atau mendorong kesadaran dan komitmen karyawan terhadap budaya keselamatan pertambangan. Yang kelima, melakukan evaluasi dan audit mitigasi kinerja keselamatan pertambangan sebagai bagian-bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pembinaan dan pengawasan secara terpadu. Pengelolaan pertambangan rakyat. Pengelolaan pertambangan rakyat terdiri dari 2 poin. Yang pertama, kondisi umum. Yang kedua, kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat. Yang pertama, kondisi umum. Pertambangan rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan atas tempat sejarah tradisional dan sederhana dalam skala kecil atau berturut merupakan salah satu mata pencarian atau lapangan pekerja bagi masyarakat lokal. Secara umum bahwa kondisi pertambangan rakyat cenderung menggunakan metode penambangan pengelolaan atau pemurnian yang sederhana dan teratas belum optimalnya nilai tambah kondisi atau lingkungan kerja yang sesuai standar kerangka hukum yang kurang memadai, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang lemah, pengelolaan lingkungan yang belum terlaksana dengan baik serta hilangnya potensi penerimaan negara. Yang kedua, kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat. Upaya pengelolaan pertambangan bagian dapat dilakukan melalui kebijakan antara lain. Yang pertama, percepatan formalisasi atau legislasi pertama antara rakyat secara menyeluruh serta menyiapkan kerangka hukum dan formulasi atau mekanisme yang sederhana. Yang kedua, pertambangan rakyat harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada pemangku kepentingan serta memberikan kontribusi terhadap ekonomi pembangunan daerah maupun nasional serta dapat meningkatkan pasokan mineral batu bara untuk kebutuhan industri dalam negeri. Yang ketiga, partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan rakyat sehingga sangat manfaat dirasakannya secara langsung. Yang keempat, penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik bagi pertambangan rakyat. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan dasar bagi pertumbuhan masyarakat dan atau tempat wilayah yang diperuntukkan untuk pertama kali rakyat atau cadangan yang kecil, dan ternasionalkan yang lebih tepat diusulkan melalui pertentangan rakyat serta melalui pola kemitraan dengan pelaku usaha. Oke, sekian dari video pemaparan kelompok 2. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah klik video ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.